Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado atau anggota DPRD Manado yang satu ini lebih pilih diam di rapat paripurna karena mengikuti arahan ketua partainya. Akan tetapi anggota DPRD Kota Manado ini, yaitu Lucky Darto dari Partai Amanat Nasional, lebih memilih turun lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan keluhan-keluhan warga yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Legislator yang satu ini berkata, percuma menjadi macan atau singa di paripurna atau berkoar-koar di ruangan rapat paripurna tapi belum terrealisasi untuk masyarakat. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Lucky Darto menghabiskan anggaran PUPR demi mengutamakan kepentingan masyarakat. Kenapa demikian? Setiap Lucky Darto turun lapangan dan menemukan keluhan masyarakat, saat itu juga Lucky berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera diperbaiki keluhan masyarakat, seperti tanggul selokan dan lain-lain. Dan legislator yang satu ini dikenal dengan sebutan cukup keras dalam memperjuangkan masyarakat. Lucky Darto mengatakan bahwa saya bukan 4D, 4D yang dimaksud adalah datang, duduk, dengar, duit. Saya dipilih oleh rakyat, jadi sudah kewajiban saya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perjuangan dari DPRD Kota Manado. Berikut wawancaranya. Jadi tentang apa? Materi Kelurahan Lawangirung, tailing tentang apa? Tebing rumah penduduk. Jadi kalau untuk Lawangirung kemarin saya mengadakan reses di Lawangirung lingkungan 5 dan aspirasi yang berkembang di reses tersebut, hal yang paling urgent itu tentang rumah penduduk yang sudah sangat membahayakan. Memang ada 2 poin di situ yang saya lihat. Poin pertama tentang masyarakat yang berani mendirikan bangunan di tebing. Ya mungkin karena faktor ekonomi, tanahnya mungkin cuma di situ, sehingga dia memaksakan membangun rumah di daerah yang rawan. Adapun demikian, ini hal yang urgent, hal yang sangat prinsip dengan kondisi yang ada. Kalau saya lihat itu sudah berapa tahun belakangan ini dibicarakan di tingkat kelurahan bahkan kecamatan melalui musrembang tentang bahaya yang akan timbul dikarenakan situasi dan kondisi rumah tersebut. Pernah lurah membicarakan ke camat masuk ke wilayah sampai dinas sosial itu, tapi beberapa tahun terakhir ini tidak direalisasikan. Itu sangat urgent dan mudah-mudahan kita setelah berkoordinasi bahkan sampai dengan Sekot Pak Lakat, saya sampaikan materi yang ada, beliau merespon positif, beliau memberi arahan ke saya dengan memberi petunjuk untuk mengundang instansi terkait, dalam hal ini BPBD Manado, Dinas Penkim, kemudian asisten 1, lurah dan camat untuk mengadakan hearing rapat dengar pendapat untuk membahas materi yang ada. Karena materi ini telah dibicarakan lalu dan tidak lanjut, ada kendala apa di situ. Sementara suratnya lengkap yang ada tentang pembahasan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan untuk masalah Lawangirung kita bisa atasi dalam konteks mencari solusi, membicarakan seperti apa. Pada intinya, pada prinsipnya tentang materi di Lawangirung itu, masyarakat mau direlokasi, mau pindah. Yang penting ada etiket baik pemerintah untuk merelokasi karena memang sudah sangat urgent. Kemudian untuk hal kedua tentang reses juga di Lawangirung, itu tentang apa? Trotoar yang menganga disampaikan oleh Kepala Lingkungan 6 Lawangirung, dan ini sudah bertahun-tahun. Lubangnya sudah menganga, bahkan informasi dari masyarakat setempat, dalam hal ini Pak Denny Runtuweni,
yang berdomisili di Lawangirun lingkungan 6 itu mengatakan pernah turis asing, turis Cina maksudnya, jatuh di lubang itu. Jadi kami telah menghubungi Dinas PUPR, dalam hal ini Kabid Cipta Karya, Ibu Desi Kaseke, dan beliau telah merespon itu. Jadi untuk 2 materi yang direses yang kita bawa kemarin tentang aspirasi, mudah-mudahan secepatnya ada solusi. Kemudian kedua, tentang hal yang sama, tebing juga, daerah pemukiman penduduk yang sudah pernah longsor, bahkan 2 tahun berturut-turut. Tiap Desember itu kena musibah, dan banyak tim yang datang dari unsur pemerintah, tapi ibu itu lupa pemerintah apa. Yang intinya ada banyak yang datang, dari dinas sosial juga ada datang. Tetapi yang penduduk harapkan solusi paten. Apakah untuk relokasi rumah atau pembuatan talut di tebing itu atau seperti apa, tetapi yang masyarakat harapkan itu tidak terrealisasi. Sementara respon dari pemerintah cuma berbentuk makanan, dalam hal ini makanan dos, super mie. Jadi sudah ada korban, anaknya tertimbun tanah separuh badan. Jadi rawan sekali, sangat rawan. Saya sudah melihat lokasinya, memang tebingnya tinggi, ada kurang lebih 20 meter. Mudah-mudahan juga hal ini bisa ditindaklanjut oleh pemerintah, dan kami sudah menyampaikan ke Ketua Komisi. Kita akan undang dinas terkait untuk membahas di dalam Komisi 3. Jadi untuk 2 materi tentang tebing dan trotoar itu sudah kita tindaklanjut. Kemudian untuk hari ini saya dapat aspirasi dari masyarakat yang berdomisili di daerah Mapanget. Jadi tentang lubang-lubang, jalan yang berlubang, tepatnya di Jalan Raya Kampus Politeknik. Nah, Jalan Raya Kampus Politeknik ini lubang-lubangnya sudah memakan korban. Bahkan yang jatuh bukan baru 1, lebih dari 1. Dan 2 minggu kemarin terjadi laka lantas juga, jatuh dan meninggal, ibu-ibu yang meninggal. Jadi keran bunganya masih ada yang saya tinjau tadi. Jadi ini infrastruktur yang sudah harusnya diperbaiki oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas PUPR, tidak ditindaklanjuti. Kenapa saya bilang tidak ditindaklanjuti? Karena sebelum kejadian musibah kematian warga itu 2 bulan kemarin, saya sudah lihat lokasi yang ada, saya sudah rekam, saya sudah foto, saya sudah kirim ke Dinas PUPR, dan saya berkomunikasi langsung dengan kepala dinasnya, yaitu Pak Roy Mamahit, mengatakan tentang situasi dan kondisi yang ada. Tetapi beliau sempat berbicara dengan saya dan mengatakan, Pak, anggarannya terlalu besar. Saya katakan ke beliau, mungkin kalau pembuatan jalan ini atau dalam konteks merapikan secara keseluruhan mungkin besar, mungkin anggaran berikut. Tetapi saya katakan di saat itu, tolong Pak, karena sudah sangat urgent mengangani lubang-lubang dan dalam juga bahaya, biar cuma ditambal-tambal. Dan beliau mengatakan ya akan melakukan itu dengan dana swakelola waktu 2 bulan kemarin. Tetapi yang saya sayangkan, sampai dengan detik ini sudah ada korban yang meninggal, belum ditindaklanjuti. Jadi harapan kita dari Komisi 3 SKPD terkait tentang aspirasi ini harus secepatnya ditindaklanjuti, karena yang saya tahu waktu suksesi wali kota kemarin, Pak Wali Kota Vicky Lomentur ini menginginkan kritik-kritik dari masyarakat, kritik-kritik yang membangun. Jadi kami dari Komisi 3, dalam hal ini saya Luki Datau, memberi koreksi, memberi kritik, tetapi bukan mencari kesalahan. Saya mengkritik untuk membangun, supaya Manado kita ke depan ini dalam konteks kelihatan lebih bagus lagi. Kalau ada kata cerdas, lebih cerdas lagi. Jadi harapan ke depan, SKPD yang terkait dengan kami, yaitu ada 9 SKPD, 9 mitra kerja kita, lebih proaktif memfollow up materi-materi yang ada di lapangan. Karena jujur, kami di Komisi 3 sangat intens di lapangan. Kami setiap hari turun. Satu hari itu 2-3 lokasi yang kami lihat di lapangan. Karena aspirasi itu masuk terus. Dan aspirasi ini dari masyarakat. Dan kalau kita tidak tindak-lanjuti, mau taruh di mana tugas kita sebagai lembaga, dalam ini wakil rakyat. Jadi harapan kita kepada Pak Wali Kota untuk lebih intens, lebih
memacu kinerja para SKPD yang berhubungan dengan komisi kami. Jadi atas nama Lembaga Legislatif Kota Manado, DPRD Kota Manado, dalam hal ini kami Komisi 3 DPRD Kota Manado mengharapkan respon dan sinergitas dari pemerintah kota menuju Kota Manado yang lebih bagus lagi, lebih cerdas lagi, lebih maslahat lagi, sehingga masyarakat berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur nama kita sebagai pemerintah terbenahi dan masyarakat mempredikatkan kita sebagai yang mana semestinya, yaitu Lembaga Legislatif Kota Manado adalah lembaga wakil rakyat, bukan lembaga cuma duduk, dengar, diam, duit. Kami di Lembaga Legislatif Kota Manado kami kerja dan kerja. Tidak ada waktu yang tidak kami kerjakan. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Manado.